Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajra dengan NIM channel DN023011 selaku mahasiswa D3 Perpajakan Universitas Jambi. Jadi ini merupakan video tugas mata kuliah PPh pemotongan dan pemungutan. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai SPT PPh pasal 21 dan juga 26. SPT merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Fungsi dari SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya, dan untuk melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan. Sedangkan bagi pemungut, SPT sendiri berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungutnya. Jenis SPT sendiri secara garis besar terbagi dua, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. SPT massa terdiri atas SPT massa PPh pasal 21-26, SPT massa PPh pasal 22, SPT massa PPh pasal 23-26, SPT massa PPh pasal 4 ayat 2, SPT massa PPh pasal 15, SPT massa PPN dan PPNBM, serta SPT massa PPN dan PPNBM bagi pemungut. Selanjutnya SPT tahunan sendiri itu terdiri atas SPT tahunan PPh wajib pajak badan 1771 rupiah, SPT tahunan PPh wajib badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto atau biasa disebut SPT 1770. Selanjutnya adalah SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan dikenakan PPh final dan atau bersifat final atau SPT 1770S. S ini berarti sederhana kalau nggak salah teman-teman. Selanjutnya adalah SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi atau biasa disebut SPT 1770 SS atau sangat sederhana. Batas waktu pengumpulan SPT sendiri biasanya itu 20 hari untuk SPT massa. Sedangkan untuk SPT tahunan orang pribadi itu biasanya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan untuk SPT tahunan badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jika penyampaiannya itu tidak tepat waktu, maka dapat digerakkan denda administrasi berupa 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa PPh, 1 juta untuk SPT masa PPh wajib pajak badan, dan 100.000 untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Untuk pelaporan SPT sendiri itu dapat dilakukan secara offline dan juga online.
Untuk SPT PPh pasal 21 dan juga 26 secara online dapat menggunakan aplikasi eBupot. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita browser itu linknya https djponline.pajak.go.id, lalu pilih menu eBupot, lalu login dengan NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan berupa captcha. Setelah login, kita harus menyiapkan bukti potong sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di menu bukti potong. Setelah itu pilih menu SPT masa, lalu pilih menu posting bukti potong untuk memindahkan data bukti potong yang telah dibuat sebelumnya. Setelah berhasil memposting bukti potong, lalu pilih submenu perekaman bukti penyetoran. Pilih tahun, masa pajak, lalu tekan cek untuk menambah bukti penyetoran. Setelah bukti penyetorannya berhasil direkam, lalu langkah berikutnya adalah membuka dan melengkapi draft SPT PPh pasal 21 ataupun 26 yang telah dilaporkan. Dan juga langkah terakhirnya yaitu adalah mengirim file SPT tadi dengan masuk kembali ke submenu penyiapan SPT masa PPh pasal 21 dan 26, kemudian tekan tombol kirim SPT. Sekian video presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.